Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ewas Todi. Perkenalkan, nama saya Ewas Todi. Saya alumni Stikes Bakti Husada Bengkulu dan saya berasal dari Bengkulu. Di sini saya tidak menggurui karena di sini saya akan meng-share pengalaman saya selama saya mengikuti uji kompetensi. Dan saya juga mentor KBB Mukni 2018 dan juga saat ini saya juga mentor KBB Region Sulsel, di mana saat ini saya masih aktif menjadi mentor di grup KBB Region Sulsel. Saat ini saya akan berbagi tentang trik menjawab soal dan bagaimana persiapan kita dalam menghadapi uji kompetensi. Ingat, satu soal itu 1 menit. Jadi soal sebanyak 180 maka dikerjakan selama 180 menit atau 3 jam. Dan teman-teman, jangan tergesa-gesa untuk mengerjakan soal. Dari soal 180 usahakan benar minimal 87 soal. Oh ya teman-teman, saya akan menjelaskan secara sederhana untuk pertanyaan pada soal hukum, karena pertanyaan soal ini sangatlah penting. Yang pertama yang harus kita ketahui, yang pertama adalah masalah prioritas, masalah utama, masalah pertama, masalah selanjutnya, masalah yang tidak sesuai, atau intervensi selanjutnya, intervensi utama, intervensi pertama, dan intervensi selanjutnya, sampai dan evaluasi. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi teman-teman harus mengetahui yang prioritas itu seperti apa, yang pertama itu seperti apa, dan selanjutnya itu seperti apa. Harus bisa membedakan. Teman-teman harus tahu pertanyaan yang berhubungan dengan prioritas adalah pertanyaan yang mengenai yang harus segera ditangani atau karena lebih mengancam nyawa dibandingkan dengan yang lain dan sesuai dengan kegawat daruratannya, maka harus dilakukan yang prioritas. Jika pertanyaan yang berhubungan dengan prioritas, kita harus melihat yaitu mana yang lebih mengancam nyawa dari soal-soal yang disediakan. Teman-teman juga harus tahu semua masalah keperawatan itu harus mengetahui penanganan prioritas yang harus dilakukan. Karena kalau tidak, maka akan mengakibatkan kematian pada pasien. Terus yang pertama, pernah sekali dan banyak sekali muncul soal masalah yang pertama, intervensi yang pertama, dan lain-lain. Yang pertama itu adalah di mana langkah awal, langkah yang paling pertama kali yang harus kita lakukan, atau masalah yang pertama kali yang muncul, atau tindakan yang pertama kali
sesuai dengan SOP atau urutan yang pertama. Itu yang harus dilakukan. Beda lagi dengan yang prioritas. Kalau prioritas itu dia lebih ke mengarah ke mengancam nyawa. Nanti kita akan bahas tentang yang mana yang lebih mengancam nyawa. Itu berhubungan dengan masalah gangguan pernapasan. Sedangkan masalah utama, sekarang kita bahas dengan masalah utama. Masalah utama itu adalah masalah yang lebih tepat, data yang lebih dominan, data yang paling banyak muncul, data yang paling sesuai, dan sinkronisasi antara data subjektif dan data objektif. Itu yang utama. Beda dengan yang pertama, yang prioritas, itu beda lagi. Sedangkan untuk yang selanjutnya, masalah selanjutnya, interpretasi selanjutnya, itu adalah tindakan yang sesuai dengan urutan SOP atau lanjutan dari tindakan-tindakan dari masalah sebelumnya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama atau selanjutnya itu, teman-teman harus mendalami SOP minimal 10 tindakan keperawatan. SOP-nya harus teman-teman pahami. Apalagi di masa pandemi COVID-19, SOP ini bisa saja berubah-ubah karena di masa pandemi COVID-19 ini kita harus mementingkan keamanan diri dan juga alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang diisolasi itu beda lagi dengan alat pelindung diri pada saat rawat jalan. Maka jika ada soal yang ditujukan yang berhubungan dengan COVID-19, maka teman-teman harus mementingkan APD terlebih dahulu. Karena keselamatan kita itu lebih penting. Setelah itu baru keselamatan pasien dan lingkungan lainnya. Next, selanjutnya ada sedikit tips atau trik pada saat menghadapi hukum. Pada saat teman-teman berada di dalam ruangan uji kompetensi keperawatan. Yang pertama adalah pahami badan soal. Badan soal maksudnya adalah yang telah saya jelaskan tadi. Pahami dulu pertanyaannya. Itu pertanyaannya maunya apa? Maka kita harus membaca pertanyaannya lebih dahulu dan kita harus memahami pertanyaannya. Bedakan mana yang lebih prioritas, utama, dan mana yang lebih tepat. Selanjutnya adalah pahami vignet atau data kasus atau kasusnya itu harus dipahami. Tidak semua soal yang harus kita baca panjang lebar, tapi kita harus tahu data fokus dari soal tersebut. Hindari data pengecoh atau distraktor dan eliminasi opsi jawaban yang kurang tepat. Lalu jawablah dengan tepat. Jangan tergesa-gesa mengerjakan soal. Teman-teman, jika ingin mengerjakan soal hukum, jangan pernah melihat waktu. Yang kita harus adalah fokus terhadap soal-soal yang gampang, yang gampang dimengerti, soal yang murah, kerjakan terlebih dahulu. Jika ada soal-soal yang sulit, tinggalin dulu. Tidak usah tergesa-gesa, harus santai. Setiap baik soal, usahakan tarik nafas supaya kita lebih tenang dan rileks dalam mengerjakan soal.
fokus kepada soal yang sedang dihadapi. Harus fokus dan jangan terlalu larut dalam soal-soal yang sulit. Harus fokus. Ingat, satu soal adalah 1 menit. Ketika teman-teman mengabaikan waktu, maka waktu itu akan berkurang dan berkurang. Maka teman-teman akan rugi. Jika ada jawaban yang ragu-ragu, teman-teman bisa atau bingung, tandai dulu. Harus ditandai. Itu banyak sekali soal-soal yang opsi-opsinya itu hampir sama. Maka jika ragu-ragu, lalu ditinggalkan, ditandai ragu-ragu, supaya nanti teman-teman bisa mengecek kembali yang mana yang ragu-ragu itu. Nah, setelah teman-teman selesai mengerjakan semua soal, teman harus rajin cek recheck. Maksudnya adalah kita harus cross check kembali jawaban-jawabannya. Mungkin ada yang ragu-ragu atau yang belum dijawab, atau ingin membaca lagi soal-soalnya supaya lebih yakin. Maka lakukanlah untuk cross check. Walaupun teman-teman sudah duluan pertama kali selesai, tapi masih ada sisa-sisa waktu, teman-teman harus cross check. Gunanya cross check adalah supaya kita melihat apakah jawaban ini sudah tepat atau belum, atau jawaban ini kita menjawab saja, atau asal-asal jawab. Oh ya teman-teman, untuk menjawab soal ini teman-teman harus juga melihat hasil laboratorium normal atau tidak di komputer. Teman-teman bisa melihat hasil lab, biasanya bisa melihat hasil lab normal atau tidak normal. Akan tetapi hati-hati, karena jika teman-teman keluar, bisa kita ujian ulang lagi dan mulai dari nol lagi. Maka hati-hatilah jika melihat soal seperti laboratorium di komputer. Jika ada kendala pada saat ujian, teman-teman bisa bertanya kepada panitia. Oh ya teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan yang harus dikuasai saat persiapan hukum, atau materi-materi yang harus dikuasai saat hukum. Yang pertama adalah masalah keperawatan jiwa. Jadi teman-teman harus menguasai semua masalah keperawatan jiwa seperti ISOS, HDR, PK, WAHAM, DPD, RBD. Dan juga teman-teman harus mengetahui karakteristik dari masing-masing masalah keperawatan tersebut. Dan teman juga harus tahu SP pasien dan SP keluarga, dan juga TAK, konsep diri dan tahap berduka. Itu teman-teman harus menguasai itu. Itu masalah keperawatan jiwa yang harus dikuasai ya. Harus tahu karakteristik dari semua masalah keperawatan jiwa. Harus tahu SP pasien, SP keluarga, TAK, konsep diri atau tahap berduka. Itu harus dikuasai. Yang kedua adalah terapi bermain pada anak. Itu harus dipahami. Teman-teman harus mengetahui terapi bermain pada anak itu seperti apa. Dan juga yang ketiga itu adalah imunisasi. Imunisasi itu masuk dalam dan sering juga keluar di soal-soal. Jenis-jenis imunisasi,
cara penyuntikan imunisasi, dosis, dan lain sebagainya harus tahu. Yang keempat adalah Afgar. Teman-teman harus hafal dan memahami tentang apa itu Afgar, berapa skor Afgar, teman-teman harus tahu. Yang kelima adalah KB. Macam-macam KB harus teman-teman kuasai, karena sering juga keluar pada saat uji kompetensi. Yang keenam adalah persalinan. Harus tahu langkah-langkah persalinan. Tidak usah mengapa, tapi harus menguasai atau memahami saja ya, bagaimana langkah-langkah persalinan. Yang ketujuh adalah kehamilan, tanda gejala kehamilan. Itu harus tahu. Kehamilan itu seperti apa, tanda gejalanya itu seperti apa, harus tahu juga. Yang kedelapan adalah HPHT. HPHT itu harus teman-teman harus tahu cara menghitung HPHT. Haid pertama dan haid terakhir. Jadi kita bisa menafsirkan kapan seorang ibu hamil itu melahirkan. Yang kesembilan adalah TBJ, tinggi badan janin, harus tahu. Yang ke-10 adalah Barter Index. Teman-teman harus tahu tentang Barter Index. Yang ke-11 adalah CATS. Harus menguasai tentang KATZ. Yang ke-12 adalah tipe keluarga. Teman-teman harus juga menguasai apa saja tipe-tipe keluarga. Yang ke-13 adalah jenis pencegahan penyakit. Teman-teman harus tahu bagaimana itu jenis-jenis pencegahan penyakit. Yang ke-14 adalah tahap perkembangan keluarga. Bagaimana tahap perkembangan keluarga itu harus tahu semua. Yang ke-15 adalah fungsi keluarga. Teman-teman harus tahu macam-macam fungsi keluarga itu seperti apa. Yang ke-16 adalah fungsi manajemen. Banyak sekali fungsi-fungsi manajemen itu seperti apa. Yang ke-17 adalah etika keperawatan. Etika keperawatan ini tidak pernah alpa dan selalu muncul pada saat uji kompetensi. Teman-teman harus tahu macam-macam etika keperawatan. Yang ke-18 adalah model praktek keperawatan profesional. Teman-teman juga harus tahu itu. Yang ke-19 adalah AGD, analisa gas darah. Teman-teman harus memahami atau hafal analisa gas darah. Kenapa? Kalau teman-teman tidak memahami analisa gas darah ini, pasti teman-teman akan kesulitan menjawab maskep gangguan pernapasan. Jika teman-teman menghafal AGD ini atau analisa gas darah ini, saya rasa teman-teman gampang sekali menjawab soal-soal yang berhubungan dengan gangguan pernapasan. Teman-teman juga harus tahu AGD normal itu seperti apa, AGD abnormal itu seperti apa. Yang selanjutnya yang ke-20 adalah GCS. Teman-teman harus tahu berapa itu skor normal GCS. Yang ke-21 adalah primary survey. Teman-teman harus tahu apa itu primary survey dan bagian-bagian dari primary survey. Yang ke-22 adalah luka dan jenisnya luka. Bagaimana penyembuhan luka itu seperti apa, tahap-tahap penyembuhan luka, dan jenis-jenis luka itu seperti apa. Banyak sekali jenis-jenis luka, namanya apa.
Yang ke-22 adalah teman-teman harus memahami macam-macam penyakit seperti penyakit diare, TBC, asma, gastritis, DHF, DM, stroke, hipertensi, dan ACS. Teman-teman harus tahu. Yang ke-23 adalah teman-teman harus menguasai minimal 10 SOP tindakan keperawatan yang sering dilakukan, baik itu SOP NGT, suction, nebulizer, WSD, postural drainase, impuls, kateter, kolostomi, dan lain-lain. Oh ya teman-teman, di sini saya akan mencoba bagaimana trik menjawab masalah keperawatan atau yang berhubungan dengan masalah keperawatan. Yang pertama adalah untuk menjawab masalah keperawatan, teman-teman harus berpatokan pada kebutuhan Maslow atau segitiga Maslow. Teman-teman harus memahami itu, kebutuhan pasien mulai dari atas sampai ke bawah, itu harus tahu. Yang selanjutnya adalah jika teman-teman ditanya tentang yang berhubungan dengan nyeri, maka ada beberapa tips yang saya sampaikan. Jika ada soal yang berhubungan dengan nyeri, jika skala nyeri di atas 6, teman-teman angkat saja. Itu adalah masalah perutnya adalah nyeri. Jika ada skala nyeri di atas 6, dengan catatan tidak ada masalah lain yang lebih mengancam daripada nyeri. Misalnya ada soal tentang nyerinya di atas 6, angkat saja skala nyerinya, angkat saja diagnosa nyeri. Tapi kalau misalnya ada lebih mengancam, misalnya kekurangan cairan, turgornya lebih dari 3 detik, mukosa bibirnya kering, pasien sekali nyerinya 6, maka teman-teman harus tahu mana yang lebih mengancam sesuai dengan kebutuhan Maslow tadi. Masalah keperawatan nyeri, masalah keperawatan kekurangan cairan, yang lebih prioritas adalah masalah kekurangan cairan. Itu masalah yang lebih mengancam. Dan ada lagi yang lebih mengancam daripada masalah kekurangan cairan, yaitu adalah gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan itu ada lagi yang lebih mengancam, dan nanti saya akan menjelaskan yang mana itu masalah keperawatan yang lebih mengancam dan tingkatan-tingkatan masalah keperawatan. Dan untuk masalah soal nyeri, jika nyerinya sedang, ringan, untuk tindakannya adalah lakukan saja seperti kompres hangat. Pokoknya yang lebih mampu perawat lakukan seperti kompres hangat, kompres dingin, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Sedangkan untuk masalah nyeri yang lebih berat, itu saya rasa tidak bisa lagi dilakukan secara sederhana. Percuma kita melakukan kompres hangat, pasiennya mengeluh kesakitan, skala nyerinya berat, dan terus menerus, maka percuma. Maka jika masalah nyerinya berat, maka bisa dilakukan tindakan kolaborasi. Tindakan kolaborasi ini adalah
gimana kita berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat analgetik. Untuk selanjutnya adalah masalah gangguan pernapasan. Dari semua masalah-masalah keperawatan, teman-teman harus fokus pada masalah gangguan pernapasan. Karena gangguan pernapasan ini sangat-sangat mengancam nyawa. Jika tidak ditangani segera, maka pasien bisa meninggal. Ada beberapa masalah gangguan pernapasan. Yang pertama adalah bersihan jalan nafas, pola nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, dan sebagainya. Teman-teman juga harus tahu masing-masing dari karakteristik dari gangguan pernapasan ini. Dan teman-teman juga harus tahu mana yang lebih prioritas dari gangguan pernapasan ini. Untuk menjawab soal gangguan pernapasan yang lebih prioritas, yang lebih mengancam nyawa, saya rasa bersihan jalan nafaslah yang lebih diprioritas. Kenapa harus jalan nafas? Kenapa tidak pola nafas tidak efektif? Kenapa tidak gangguan pertukaran gas? Kenapa tidak gangguan ventilasi dan sebagainya? Karena gangguan bersihan jalan nafas ini karena berhubungan langsung dengan patennya pernapasan pada suatu pasien. Jika gangguan jalan nafas atau bersihan jalan nafas ini tidak efektif, maka akan mengakibatkan pasien lebih buruk lagi. Kalau pasien dengan pola nafas tidak efektif, masih bisa kita lakukan tindakan beri oksigen. Tetapi kalau pasien yang sudah gangguan jalan nafas, maka itu lebih sulit lagi. Maka yang pertama harus kita lakukan, yang lebih memprioritas itu adalah masalah gangguan jalan nafas tidak efektif. Setelah itu baru yang lain. Walaupun pola nafas efektif datanya lebih banyak, tapi kalau di sana ada gangguan jalan nafasnya, maka gangguan jalan nafas yang harus kita lakukan, yang kita prioritaskan lebih dahulu. Banyak sekali tindakan-tindakan untuk gangguan jalan nafas ini, seperti postural drainase dan juga latihan batuk lain sebagainya. Bersihan jalan nafas tidak efektif itu adalah ketidakmampuan untuk membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Jadi kata kunci pada masalah ini yaitu suaranya ronsi, batuknya tidak efektif, tidak mampu batuk atau tidak mampu mengeluarkan seceret jalan nafas, produksi sputum yang berlebihan. Maka perlu penanganan atau tindakan keperawatan, suction, postural drainase atau batuk efektif. Itu sangat dianjurkan untuk pasien dengan gangguan jalan nafas yang tidak efektif. Sedangkan untuk pola nafas tidak efektif, yaitu inspirasi dan ekspresi yang tidak memberikan ventilasi yang adekuat. Kunci masalah dari gangguan nafas tidak efektif ini adalah suaranya wheezing, dispenu atau sesak nafas tanpa adanya gangguan otot bantu pernafasan dan pola nafas abnormal, misalnya takikardi, takipnia, bradipnia, hiperventilasi, kusmal dan lain sebagainya. Sedangkan untuk gangguan pertukaran gas adalah
kelebihan atau kekurangan oksigen atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Kuncinya masalahnya adalah dispneum, hiperkapnia, hiperkarbia, pH atari abnormal, dan kadar karbon dioksida normal. Jadi untuk gangguan pertukaran gas ini adalah teman-teman harus tahu bagaimana AGD yang normal. Teman-teman harus hafal AGD, pH, CO2, HCO3. Teman-teman harus hafal. Jika ada gangguan dari AGD atau gas dalam darah, bisa teman-teman angkat. Itu masalah pertukaran gas. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba membagi tips atau triks menjawab soal jiwa. Triks menjawab soal jiwa ini adalah yang pertama, teman-teman harus lihat di paragraf terakhir. Yang kedua adalah jangan dilihat dari keluhan, pengkajian masa lalu, atau masalah terdahulu, tapi teman-teman harus fokus pada pengkajian saat ini atau keluhan dan masalah pada saat ini. Kalau yang masa-masa lalu atau pengkajian masa lalu itu tinggalin, fokus saja pada masalah yang pada saat ini. Maka bisa kita mengangkat itu diagnosa maskep keperawatan jiwanya. Jadi teman-teman harus fokus pada masa yang sekarang atau pengkajian yang pada saat itu, pada paragraf terakhir. Yang ketiga adalah teman-teman harus bisa membedakan masalah utama dengan masalah yang timbul oleh masalah utama tersebut. Teman-teman harus bisa membedakan. Misalnya isolasi sosial. Misalnya ada gangguan isolasi sosial di mana pasien itu tidak mau bertemu sama orang lain, tidak mau berbicara pada orang lain, dan tidak mau berkumpul. Nah, bisa mengakibatkan masalah keperawatan jiwa yang lain seperti DPD atau defisit perawatan diri. Teman-teman harus bisa membedakan mana masalah keperawatan jiwa yang utama dan mana masalah keperawatan yang timbul dari masalah yang utama. Ya, teman-teman harus tahu itu. Teman-teman harus menjawab soal jika ditanyakan masalah utama pada masalah gangguan jiwa, di mana di sana ada dua masalah keperawatan, maka teman-teman harus bisa menjawab mana yang utama dan mana masalah yang akibat dari masalah utama tersebut. Jangan sampai terkecoh. Yang keempat adalah hafal semua masalah keperawatan jiwa seperti ciri-ciri dan jenis-jenisnya. Teman-teman harus tahu, harus hafal, harus memahami masalah keperawatan jiwa, harus memahami itu. Dan juga teman-teman harus tahu SP untuk pasien, SP untuk keluarga, TAK dan lain sebagainya, harus juga paham juga harus. Yang terakhir adalah jangan melihat dari data orang lain, tapi data langsung dari pasien, DO dan DS. Misalnya kalau orang lain bilang, oh pasien ini sering ketawa sendiri, jangan sampai nanti kita berpikir itu adalah pasien halusinasi. Belum tentu. Maka dari itu jangan kita melihat dari data orang lain. Tapi ketika kita mengangkatkan diagnosa keperawatan jiwa itu adalah kita harus melihat dari keadaannya. Kita harus melihat langsung. Pasiennya bilang apa? Bagaimana
data subjektifnya dan bagaimana data objektifnya, baru kita mengangkat diagnosanya. Itu harus teman-teman pahami. Dan yang terakhir ini saya akan mencoba membagikan tips menjawab soal dengan cepat atau triks menjawab soal dengan tepat, cepat. Yang pertama adalah cari dulu soal yang mudah. Jika ada soal-soal yang sulit atau membingungkan, tinggalin saja soal-soal seperti itu. Cari dulu soal-soal yang mudah, yang gampang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lihat dulu pertanyaannya. Ini soal maunya apa? Pertanyaannya itu apa? Kita lirik dulu pertanyaannya. Jangan kita sekali-kali melihat badan soalnya, tapi kita langsung melirik pertanyaannya. Apa sih maunya soal ini? Apa sih? Seperti itu. Setelah kita melihat pertanyaan, baru kita melihat data fokus. Tidak semua soal itu kita baca semua. Kadang-kadang soal itu panjang sekali. Masa teman-teman mau membaca sampai habis? Maka waktu teman-teman juga sia-sia dan sangat rugi sekali. Maka dari itu teman-teman harus melihat data fokusnya. Cari aja data-data yang lebih mengarah ke jawaban. Untuk melihat data fokus ini, yang pertama itu adalah lihat keluhan pasien dari data subjektif. Pasien ini keluhannya apa? Pasien ini kenapa? Pasien ini mengatakan apa? Atau pasien ini kenapa dan berbicara apa? Apa yang dia rasakan pada saat itu? Itu adalah data subjektif yang harus teman-teman pahami dari data fokus ini. Yang selanjutnya dari data fokus yang teman-teman harus ketahui adalah lihat data objektifnya. Teman-teman harus tahu data objektif itu apa. Hasil pengamatan itu adalah data objektif. Seperti gimana hasil TTV-nya, normalkah atau tidak, dan juga hasil pemeriksaan labnya seperti apa, normal atau tidak, hasil pemeriksaan secara umumnya normal apa tidak, terus hasil AGD-nya normal atau bukan, atau analisa gas darahnya tadi, terus hasil infeksinya seperti apa, hasil palpasi, akutasi, perkusi dan lain-lainnya apakah normal atau ada gangguan, dan pasiennya terlihat seperti apa. Teman-teman tuh harus tahu data objektif ini. Setelah teman-teman tahu data subjektif, data objektif, maka lalu sinkronkan, hubungkan, cocokkan data subjektif dan objektif. Maka teman-teman bisa menjawab soalnya. Kalau belum cocok, jangan sekali-sekali menjawab soal. Harus disinkronkan data subjektif dan objektif. Setelah kita melihat data fokus, barulah kita melihat data-data yang paling banyak muncul di data fokus tadi. Data-data yang lebih dominan dan lebih saling mengaitkan, saling mencocokkan, dan saling mensinkronkan. Baru pilihlah jawaban yang paling tepat. Setelah kita melihat data yang paling banyak, data fokus, kita juga sudah tahu pertanyaan soal itu apa, barulah kita melihat
opsi jawabannya. Silahkan teman-teman eliminasi opsi jawabannya. Mana yang lebih bagus, mana yang tidak cocok. Yang tidak cocok dicoret, dibuang. Maka teman-teman harus mengeliminasi. Jika teman-teman ragu, ya teman-teman bisa menulis atau menandai ragu-ragu dahulu atau tinggalin dulu. Kalau memang teman-teman sudah yakin dari eliminasi yang teman-teman lakukan, maka pilihlah itu. Harus yakin. Dan juga untuk soal ini teman-teman harus tahu data pengecoh dari soal atau data distraktor. Teman-teman harus teliti, semangat, dan jangan tergesa-gesa, santai. Semoga teman-teman bisa lulus dengan predikat kompeten. Dari soal 190 minimal teman-teman harus betul 87 soal. Kalau bisa harus target minimal 50% atau 90 soal. Kalau bisa lebih baik lagi. Sekian trik dari saya, tip dari saya. Mungkin ada yang kurang atau keliru atau masih bingung atau kata-kata saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Di sini saya bukan menggurui, tetapi di sini saya berbagi pengalaman. Semenjak saya pernah menjadi anggota grup KBB, sehingga saya menjadi mentor dari KBB UKNI maupun KBB Region Sulsel. Semangat untuk teman-teman yang ingin mengikuti uji kompetensi. Semoga berhasil, perjuangkan. Semoga apa yang teman pelajari selama ini bisa nyangkut di otak dan juga menyerap ilmu-ilmu yang pernah kami atau teamwork sampaikan di grup. Sampai berjuang dan tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Berjuanglah sekuat tenaga, harus belajar dan berdoa. Minta bantu doa dari orang tua, orang terdekat. Lakukanlah yang terbaik. Harus banyak-banyak berbuat baik, bersedekah. Jika teman-teman ingin bernazar, silakan bernazar. Misalnya jika saya lulus, saya akan pergi ke panti atau memberikan rezeki ke orang yang membutuhkan, yatim piatu dan sebagainya, atau menyumbang bersedekah di masjid dan sebagainya, atau bernazar yang lebih besar lagi, silakan. Yang penting kita selalu berdoa dan juga berusaha. Dan yang terpenting adalah jaga kesehatan, jaga fisik dan mental. Jangan sampai pada saat ujian semuanya down. Percuma teman-teman belajar. Tapi kalau mental kita tidak biasa, maka pada saat ujian mental kita turun, kita down, maka kita tidak konsentrasi. Maka dari itu sebelum ujian teman-teman harus bisa mengatur waktu untuk berolahraga pagi atau sore. Dan juga teman-teman jangan bergadang dan persiapkan diri, minta izin sama orang tua, suami, istri, dan sebagainya. Terima kasih. Saya akhiri. Jika teman-teman suka dengan sharing ini, pengalaman ini, silakan subscribe atau like atau share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Teman-teman harus saling berbagi kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Salam kompeten.